Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahman wa amalan sholihan maqbulan. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma fi wa khaira ma qabla wa khaira ma ba'da wa na'udzubika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fi wa syarri ma qabla wa syarri ma ba'da. Walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan nikmat hidup, nikmat awal yang sangat penting. Sehingga ketika kita bangun tidur kita mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Kita syukuri yang pertama kali adalah nikmat hidup. Karena setelah kita nikmat hidup, kita dapat mensyukuri nikmat berikutnya, yaitu nikmat sehat. Ketika bisa mensyukuri nikmat sehat, kita akhirnya bisa mensyukuri nikmat taat, nikmat ibadah pada pagi hari ini. Moga-moga kalimat pertama dan utama yang terus-menerus kita sampaikan kepada Allah adalah kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Karena kita bisa melakukan sesuatu karena ada perannya Allah. Karena Allah itu Rabb, mengatur, mengurus, mengendalikan, termasuk mengatur dan mengurus jasad kita, termasuk mengatur dan mengurus yang diperlukan oleh jasad kita. Kita punya paru-paru, Allah sudah sediakan oksigen. Kita ini punya pencernaan, Allah sudah sediakan berbagai tanaman, berbagai binatang untuk kita makan. Karena kalau kemudian tidak dipenuhi oleh Allah, jasad kita bisa hancur. Kalau kita tidak diurus oleh Allah setiap saat, kita pun juga bisa hancur. Maka kalimat pertama dan utama itu adalah kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji itu pertama dan utama itu Allah dulu, Allah saja dan Allah terus. Kita menjadi pinter karena kita dikasih otak oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan pinter sendiri. Kita punya otak tapi kalau nggak dikasih ilmu oleh Allah kita juga nggak pinter. Allamal insana ma lam ya'lam. Dialah Allah yang mengajarkan manusia apa-apa yang dia tidak kita ketahui. Bahkan Nabi Adam alaihissalam derajatnya itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada ilmu. Karena ada ilmu yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Sehingga akhirnya kemudian malaikat pun juga akhirnya sadar bahwa Nabi Adam ini mulia diantaranya adalah dengan ilmu. Mulia diantaranya karena dia punya akal yang berisi banyak ilmu. Karena banyak ilmu bisa memahami banyak perintah. Kalau bisa memahami banyak perintah bisa banyak amal. Kalau malaikat cuma satu amal, ada yang khusus nyabut nyawa. Ya, enggak tahu yang di sini kapan dicabutnya. Langsung terpenung langsung ya. Ya semua ada waktunya masing-masing para jamaah sekalian. Ya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yang ingin kami sampaikan di pertemuan kali ini seri yang ke-13 ya. Di pertemuan kurikulum kajian psikologi Islam ini pertemuan yang ke-13. Dan pertemuan ini judulnya adalah perbaikan jiwa vs perbaikan jasad. Para jamaah sekalian, kalau kita kembali kepada kitabnya Imam Al-Ghazali, yaitu kitab Kimia Usa'adah, ya, beliau mengatakan idza syi'ta an ta'rifa nafsaka fa'lam annaka min syai'ain. Beliau mengatakan jika kamu ingin mengenal dirimu, ketahuilah bahwa dirimu itu berasal dari dua hal, berasal dari dua lapisan besar. Yang pertama disebut dengan lapisan jasad dan yang kedua disebut sebagai lapisan kolbu, kata beliau. Kadang beliau mengatakan kolbu, kadang beliau mengatakan an-nafsu, kadang beliau mengatakan ar-ruh, kadang beliau mengatakan al-aql. Intinya jiwa, bahwa manusia itu ada raga, ada jiwa.
Para jamaah sekalian, kalau saya tanya, mana yang pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jiwa. Kalau ditanya, mana yang pertama dan utama pada diri seseorang? Nah, jiwa. Nggih. Karena diri kita yang pertama dan utama itu jiwa. Sedangkan kita ini dibungkus jasad karena kita masuk ke alam materi. Kita masuk ke alam dunia yang namanya alam materi, butuh jasad. Umpama dunia itu bukan alam materi, kita nggak perlu jasad. Cuma karena dunia ini alam materi, dan di dunia ini nanti akan banyak sekali perhiasan-perhiasan yang dijadikan Allah sebagai media untuk menguji manusia. Maka manusia dilengkapi yang namanya jasad sebagai media ujian dengan jasad itu. Karena di dalam jasad ini nanti akan muncul yang namanya lapisan nafsu, akan muncul yang namanya lapisan pikiran, akan muncul yang namanya lapisan kolbu, terbungkus oleh jasad itu, para jamaah sekalian. Oleh karena itu para jamaah sekalian, kalau kita bicara sistem jasad, semuanya rata-rata hafal karena ini dipelajari secara terstruktur di sekolah. Yang disebut dengan sistem organ. Orang mesti akan tahu organ pernafasan. Orang mesti akan tahu yang namanya organ pencernaan. Orang mesti akan tahu yang namanya organ sekresi dan sebagainya. Dipelajari di sekolah, bahkan diujikan di sekolah. Tapi hampir jarang, hampir tidak pernah orang itu belajar secara terstruktur terhadap sistem kejiwaan yang ada pada diri manusia. Para jamaah sekalian, kalau ada pertanyaan, ya sebagaimana tadi yang saya sampaikan, umpama jenengan dikasih pilihan, kira-kira yang lebih dulu kita perbaiki di dalam kehidupan kita, kira-kira perbaikan jiwa atau perbaikan jasad dulu, Pak? Ya. Betul Pak ya, jiwa. Dulu mana perbaikan jiwa sama bulu tangkis Pak? Ono sing krasa ketokane. Ketokane ono fan bulu tangkis nang kene. Kira-kira dulu mana Pak? Jiwa. Sekarang saya tanya, lagu Indonesia Raya itu bangunlah raganya apa bangunlah jiwanya dulu Pak? Gimana Bu? Oh jiwanya, hafal berarti ya. Bangunlah jiwanya. Karena para ulama paham bahwa untuk melahirkan sebuah kepribadian yang bagus itu bukan jasadnya yang dioptimalkan. Yang dioptimalkan itu adalah jiwanya. Ini paling tidak ada 4 alasan Pak. Jadi jangan kalau ditanya, lapo kok jiwane sih, kok gak jasadnya yang pertama dan utama. Saya simpulkan ada 4 alasan. Kenapa kita sebagai muslim, sebagai mukmin, jiwanya dulu yang pertama, yang diutamakan. Alasan yang pertama para jemaah sekalian, karena perbaikan jiwa itu menentukan kualitas amal. Dari sisi baik dan buruknya, bahkan diterima dan ditolaknya amal. Mohon maaf para jemaah sekalian, pernah dengar ceritanya iblis Pak ya? Iblis itu ahli ibadah, amal dohirnya banyak apa enggak Pak? Banyak Pak, ya. Bahkan mimpin malaikat, dzikir, tawaf, ya, ibadahnya puluhan ribu tahun. Tapi sekarang saya tanya, apa yang menyebabkan akhirnya amalan iblis yang jumlahnya banyak itu puluhan ribu tahun akhirnya hilang sama sekali? Jasad apa hatinya Pak yang menghilangkan? Amal jiwanya apa amal jasadnya yang menghilangkan? Amal jiwanya. Karena dia terkena 2 sifat yang merusak amal. Yang pertama hasad, iri. Yang kedua al-kibr, sombong, ngunggul-ngunggulkan dirinya dibanding Nabi Adam alaihissalam. Makanya iblis itu ketika disuruh hormat kepada Nabi Adam, dia mengatakan apa? Ana khairun, saya ini lebih baik daripada dia. Saya diciptakan dari api, sedangkan dia diciptakan dari tanah. Ya, ini kalau pakai anak sekolah, aku ini senior, awakmu saya junior. Dalam aturan ospek orientasi siswa, senior hormat nang junior apa junior hormat nang senior Pak?
Iya nek nang OSIS orientasi siswa iku ya junior hormat nang senior gitu. Nah, cuma ini memang dibalik sama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu tahu ada yang belum selesai di amal jiwanya iblis, yaitu ono al-kibri. Bahkan malaikat orang ngerti nih iblis iki ono al-kibri. Padahal guru spiritual, Pak. Tapi si ono al-kibr. Nah, itu dimunculkan supaya keluar dites melalui penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Makanya Pak, orang kalau perbaikan jiwanya nanti belum selesai, ada potensi dalam keadaan-keadaan yang darurat, keadaan-keadaan yang kritis, dalam keadaan cobaan-cobaan berat, eleke iso metu. Makanya para ulama ketika menjelaskan riwayat hadis berkaitan dengan ada orang yang amalan surga tapi sebelum wafat sejengkal tapi dia melakukan penutup amalan neraka. Kalau dibaca dalam sarah hadisnya adalah karena di dalam hatinya masih ada keburukan yang belum diselesaikan. Dan itu muncul pada akhir kehidupannya. Makanya kenapa saya menekankan di sini boleh saja kita fokus olahraga, amal jasad, boleh saja kita fokus amal lahir, baca Quran, sholat sunnah, puasa yang lahir-lahir banyak boleh, tapi jangan sampai melupakan jiwa dari amal itu. Jangan sampai melupakan amal dalam dari amal itu. Karena kalau tampilan baca Qurannya banyak, nanti di akhirat juga akan dihisab oleh Allah. Kamu baca Quran untuk apa? Kan ada Pak itu riwayat hadis masalah orang baca Quran, masalah orang berjihad. Setelah ditanya oleh Allah SWT ternyata apa? Bohong kamu, kadzabta, engkau bohong. Kamu beramal ketika jihad hanya supaya kamu jadi pahlawan, kamu supaya populer, kamu baca Quran supaya orang itu mendengarkan bacaanmu itu bagus, lalu kemudian memuji kamu. Niatmu itu, dan Allah tahu, karena Allah itu alimun bidatis sudur. Allah itu tahu ujungnya sudur. Ya, sudur itu lapisan luarnya kolbu. Kalau dalam Al-Quran, sudur itu tempat pertemuannya hawa nafsu, setan, akal, sama kolbu. Yuwaswisu fi sudurinnas. Ya, itu para ulama menyebutkan bahwa kolbu itu lapisan luarnya. Dalamnya itu nanti ada kolbu, dalamnya lagi nanti ada fuad, dalamnya lagi nanti ada lub, inti daripada kolbu. Para jamaah sekalian, nah, coba ini para jamaah sekalian dalilnya. Ya. Ala inafil jasadi mudghah. Ketahuilah, di dalam diri seseorang itu ada segumpal daging. Fa idza saluhat saluhal jasadu kull. Kalau kemudian itu bagus, maka seluruh jasadnya itu bagus. Kalau di dalam jiwanya itu buruk, maka jasadnya akan tampil buruk. Mimik wajahnya gampang manyun. Kalau ngomong gampang naik tinggi sambil nyelkit. Ada enggak Pak orang ngomong tapi melumpuhkan hati orang? Ada enggak Pak? Wah, kayak jadi pengalaman kata Nengguri. Ya, sering ngalami gitu. Sampai batin ya. Para jamaah sekalian ya. Makanya para ulama itu menegaskan perhatikanlah jiwamu, perhatikanlah hatimu. Sekarang saya tanya, ada enggak orang itu sholat, amalan lahir, tapi disebut celaka oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada kan? Wailul lil musallin. Kenapa? Ada niat riya. Riya itu dari kata ro'a, memperlihatkan. Soalnya apa? Mantu nih kiai. Nah, mertua nih teko. Allahu akbar. Nyengak-nyengak. Lah kok adik ngono, mertuaku teko rek. Sing mantep gitu. Nah, itu soalnya apa? Riya, ada ro'a. Ada riya, ada sum'ah. Sum'ah itu dari kata sami'ah, ingin memperdengarkan. Ya. Nah, para jamaah sekalian, berarti kan perlu diwaspadai. Ketokane populer tapi nilainya 0. Siapa? Ya iblis, populer Pak, terkenal di langit. Tapi jeglek 0. Tapi ada hamba Allah ndak populer tapi terkenal di langit, ada enggak? Ada, yaitu Sayyidina Uwais Al-Qarni. Ngeramut ibuke sing tenanan sambil sholat khusyuk. Amalan yang terkenal dari Uwais Al-Qarni itu 2. Ngeramut ibuke kalau sholatnya itu khusyuk, Pak. Nek wis sholat wis lali kabeh. Itu. Ini akhirnya beliau terkenal di langit.
Karena ketika berbakti pada orang tua, orang tuanya seneng, dia langsung dapat ridha Allah. Ridha Allah fir ridal walidain. Kata para ulama, nek nyenengno wong tua biasane nang donya iku uripe enak. Nek uripe nang donya gak diketokno enak, iku tambah didobel nang akhirate. Kan tergantung panitia, Pak iku. Karena dalam hadis sahih Muslim itu kalau orang mukmin beramal baik itu dikasih sebagian di dunia, sebagian di akhirat. Nah tergantung panitia nih. Ini panitia ini diblokno kabeh nang akhirat ya saya tetep ketok kiri, tapi nang akhirat nanti level 100 Pak surgane. Sing tinggi dhewe kok. Padahal jarak surga satu dengan surga yang lain itu seperti bumi lihat bintang. Oh waduh gak ada tok. Nggih. Nggih pun nggih Pak nggih. Jadi kalau jenengan soro sakniki ngamal, kadang salat, kadang noto ati, nggih, supaya mengendalikan emosi. Mengendalikan emosi niku enteng napa abot, Pak? Abot. Tapi perjuangan abot jenengan itu nanti dinilai oleh Allah. Sekarang saya tanya para jamaah sekalian. Seorang orang punya pola asuh temperamen semua, bapaknya temperamen, orang-uringan, ibunya temperamen. Anak seperti ini kalau diperintah sabar, angel apa badan? Angel. Yang kedua, ada anak ibunya itu kalem, bapaknya sabar. Anak disuruh perintah sabar untuk anak ini mudah atau sulit, Pak? Mudah. Nah sekarang saya tanya, pahalanya besar mana? Yang mudah sama yang sulit? Yang sulit. Sekarang jenengan mau yang mudah apa yang sulit? Nah, rada angel kan ini jawab toh. Jare pengen naik derajat. Ini lho sing gak konsisten akhirnya. Gitu. Jadi kalau jenengan tuh ngalami angel dalam beramal, itu ditawari naik derajat. Amal tambah akeh karena ada kaidah al ajru alal qadri masyaqah. Besarnya pahala sesuai dengan kadar kesulitan. Jadi misalnya jenengan sakniki ten masjid nggih. Sadurunge kedunge wangi bojo, soalnya bojone ora cerewet. Pak iku lho wangi anake papat lho, mosok aku sinangeno kabeh. Sampean bagian sing telu iku. Soale sing telu iku tunduk karo sampean. Ya siji iki aku lho. Sadurunge nang masjid sik ngurusi anak, Pak. Daripada kemudian yang lain tinggal berangkat, terus cepat kabeh wong pembantune telu gitu ya. Tapi beliau yang pembantunya 3 dapat amal di bidang yang lain gitu loh. Jadi amal itu bisa beragam, Pak, beraneka ragam. Itu. Misalnya wong direktur, Pak, kerjaannya gak pati akeh. Salat duha luwih gampang napa mboten? Luwih gampang. Tapi nek pekerjaan nang Perak, usung-usung, kon salat duha, angel apa mboten? Wangel, iso 2 rakaat wis alhamdulillah. Nggih, Pak nggih. Ngono nyolong-nyolong kok. Nggih, Pak nggih. Nah, jadi semua orang tuh nanti ada waktunya sendiri, ada bagiannya sendiri. Jadi nggak usah banding-bandingkan amal kita dengan amal orang lain. Karena tiap orang tuh ada keadaannya masing-masing. Tidak diukur ini lebih banyak, ini lebih sedikit, boten. Setiap orang ada keadaannya masing-masing. Karena mereka diberi oleh Allah dengan pemberian yang masing-masing. Ada yang dikasih waktu longgar, ada yang dikasih waktu lapang, ada yang dikasih potensi harta banyak, ada yang dikasih potensi harta sedikit. Pemberiannya beda-beda, napa sama, Pak? Sama Allah? Beda-beda. Jadi nggak perlu menyamakan, Pak, dalam amal. Itu. Makanya Qur'annya mengatakan apa? Wabtaghi fima atakallah darul akhirata. Jadi kalian tuh mencapai ridha Allah itu dengan bekal Anda. Ojo banding-bandingno karo bekale wong liya terus mari ngono baperan. Rek dekku titik rek iku enak sedekah terus. Kaya aku ngene. Nah iku lak kon nglamun 2 jam, ya batin nasibmu 2 jam. Oleh pahala napa mboten 2 jam batin. Ora oleh wong keluh kesah kok. Nggih Pak nggih. Nek bagianmu ngono, kok gak duwe dhuwit ya entengan bantu wong. Terus gak usah keluh kesah, nrimo wae. Alhamdulillah ngene iki ya sik urip. Urip sehat gitu. Niku tangga sugih loro-loron. Nah, akhirnya iso bersyukur karena membandingkan apa yang diberi kelebihan nikmat oleh Allah. Karena orang bisa bersyukur itu ketika bisa fokus pada kelebihan. Tapi kalau kesabotase melihat kekurangan terus suwe, ngenes Pak langsung. Karena kolbu itu kolaba. Iso wolak-walik tergantung fokusnya. Ya, jenengan misalnya ono fokus omongan dari bojo. Omongan bojo Pak, wedok Pak. Ono sing enak, ono sing gak enak. Betul Pak Ki? Umpama ono omongan gak enak, terus sampean ramesi, kira-kira sedina iku rasane enak napa mboten urip Pak? Gak. Itu. Jadi kalau ada omongan gak enak Pak, itu diingat-ingat waktu dulu ketika omongannya sih enak.
Gitu. Sing dibayang niku omongan sing enak. Nah, itu saya tetap tentrem sampean. Soalnya fokusnya kepada yang enak. Itu teknik dalam psikologi, Pak. Ya, teknik dalam psikologi tergantung fokusnya. Para jemaah sekalian, sekarang saya tanya. Ada orang puasa sunnah, Pak, diundang sama orang tuanya makan siang, ibunya, Pak. Ini anak laki-laki. Kira-kira, Pak, anaknya ini membatalkan puasa sunnah, apa ngomong kepada ibunya, Pak? Sepurone, Mak, aku ini pengen istiqomah, Mak. Iki wis tak latih 3 tahun, nah iki wis pepek kate 3 tahun, Mak. Sepurone, Mak, ya. Atau yang satu, anak satu mengatakan, iya, Mak, siap, Mak, aku tak boleh, Mak, mangan, Mak. Gitu. Kira-kira sama-sama amal, Pak, nih. Kira-kira kualitasnya yang baik yang mana, Pak? Yang membatalkan. Karena kalau mendapat ridho dari orang tua itu yang pertama, sedangkan ini sunnah. Dan yang kedua, perintah untuk mendapatkan ridho orang tua, membahagiakan orang tua itu lebih kuat pahalanya, lebih utama pahalanya daripada puasa sunnah. Yang ketiga, membatalkan puasa sunnah karena ada alasan yang syar'i, puasa sunnahnya tetap dihitung pahala sampai maghrib. Karena niatnya sudah niat sejak pagi. Cuma terhalang karena ada kepentingan yang lebih besar. Saya tercatat, Pak, pahalanya itu rahmati Gusti Allah. Afdalul a'mal ba'dal faraid idkhalus surur alal muslim. Amal paling afdal setelah melakukan yang wajib-wajib, memasukkan rasa bahagia kepada muslim yang lain. Loh, pada muslim yang lain aja wis afdalul a'mal, apalagi ini kepada ibunya. Kalau ibu berapa level, Pak, ibu, Pak? 3, Pak. Ibumu, baru bapak. Ibu berarti berapa, Pak? Ibu 3, bapaknya 1, ya. Bapak 1, ibu 3, ya. Pahala, Bu, bukan bahas yang lain. Ini pahala, ya, bukan bahas yang lain. Jangan mikir yang kesana lah, ya. Itu sensitif, ya. Sekarang yang kedua, ya, keburukan amal hati bisa menghapus pahala amal jasad dan mengurangi amal kebaikan. Betul nggih, Pak? Sampai ada hadis yang mengatakan innal hasada, ya, yakulul hasanat kama takulun nar al khosabah. Hasad itu bisa kemudian mengurangi kebaikan sebagaimana api itu bisa mengurangi kayu. Maksudnya apa? Membakar kayu. Sekarang saya tanya, Pak, kasusnya Qabil dan Habil itu penyakit hatinya apa? Ya iri, namanya hasad kalau dalam bahasa agama. Iri, Pak, ya. Aku kok kebagian pasangan sing elek, nggih. Nah, dulurku kok pasangan sing ayu, nggih, Pak, nggih. Ngono iku akeh nang donya sampai gawe dukun bareng ngono iku. Gara-gara kalah. Enten nggih, Pak, nggih. Lah ya, dari iri itu muncul amal-amal buruk yang lain, cabang yang lain. Karena iri itu mengendalikan dia sampai muncul amal buruk. Nah, kalau amal buruk berarti akhirnya apa? Seharusnya kebaikan yang muncul, tetapi yang muncul adalah keburukan. Berarti umur yang diberi oleh Allah seharusnya dari umur itu ada kebaikan, tapi yang muncul apa? Keburukan. Nah, ini yang dinamakan bahwa kebaikannya diambil oleh yang namanya hasad. Ya, ini makanya ada ulama besar namanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, dia mengatakan ada 3 sumber pokok sombong itu penyakitnya iblis. Dari sombong kemudian amalannya habis. Yang kedua hasad, iri dengki, yaitu persoalannya apa? Qabil dan Habil. Ada lagi persoalan al-khirsu, tomak. Ini persoalan Nabi Adam alaihissalam. Jadi sudah dikasih surga, tapi diiming-imingi sama iblis supaya makan buah khuldi. Diiming-imingi apa? Supaya kekal di surga. Jadi iming-imingnya itu Yuna nyaman, Pak. Ya, Yuna nyaman. Pokoknya nyaman nang kene terus, ya. Padahal kalau kamu pengen nyaman di sini terus, disuruh melanggar perintah Allah. Nah, ini kan berlawanan, Pak, rumusnya, Pak. Padahal kalau Allah itu kalau pengen nyaman, ikuti perintah Allah.
famanittaba hudaya fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Qur'annya mengatakan kalau kamu mengikuti petunjukku, kamu enggak ada rasa khawatir, enggak ada takut. Maksudnya apa? Bahagia. Di zaman bahagia. Ya. Ayat yang lain mengatakan famanittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa. Barang siapa mengikuti petunjukku, maka enggak akan bingung, enggak akan bingungan. Tersesat itu maksudnya bingung. Enggak punya petunjuk, enggak punya arah, enggak punya standar. Jadi bingung, situ nganan, situ ngidul. Orang bingung itu kira-kira enak enggak, Pak? Enggak enak. Ya. Dan yang kedua wala yasko, enggak sengsara, para jamaah sekalian. Itu. Makanya kemudian penyakitnya dari Nabi Adam itu adalah tomak. Ya, tomak itu pengen tapi nggak iso ngerem. Ya, orang kalau punya pengennya ndak dikendalikan, terus kenyataannya itu bertentangan dengan keinginan, emosi napa mboten? Emosi. Jadi munculnya emosi negatif itu sumbernya itu di keinginan dan harapan kita yang belum didamaikan. Nah, kata Imam Al-Ghazali, keinginan dan harapan itu tempatnya di syahwat liar. Nek gak mbok ajari, nek gak mbok kendalikan, dhek sak karepe dhewe. Kaya arek cilik. Arek cilik kan sak karepe dhewe, Pak. Kalau keinginannya enggak terwujud marah enggak, Pak dia? Marah, bentuknya macam-macam Pak ekspresinya. Wong ono arek nang Indomaret, Pak. Ya, njaluk tuku jajan ganti tuku ono ngelangi nang Indomaret, ngoset. Itu, mempermalukan nama baik orang tua. Ayo, terus Mak, aku ngosek iki, Pak. Kuat-kuatan, padahal mae karo bapak wis ngomong peraturan di keluarga hari jajan cuma hari Sabtu, jajan nasional ya. Mek Sabtu tok, Pak. Nah, cuma lali bapak ibu gak nyediakno jajan nang omah. Lah iku masalah nggih. Nah, iku nggih aturan tapi gak lengkap akhirnya ngono iku ya. Pas anaknya solusine malah keluar. Gitu Pak nggih. Nah, jadi alasan yang kedua kenapa kok jiwa? Karena ada penyakit-penyakit jiwa itu yang bisa menghapuskan amal, bahkan mengurangi amal. Kalau enggak hati-hati, koyok-koyoke maca Qur'ane akeh, koyok-koyok posone ya rutin, tapi bisa enggak puasanya akhirnya enggak bermanfaat? Bisa. Baca Qur'annya bisa enggak bermanfaat nanti? Bisa. Kalau enggak iso noto ati, gak ikhlas, malah pengen supaya dipuji dengan amal-amal baik, malah enggak mendapatkan apa. Ini alasan kedua, Pak. Kenapa kok amal jiwa itu amal yang pertama dan utama. Nah, sekarang yang ketiga. Ya, cuma 4 kok, Pak. Enggak banyak ya. Alasan yang ketiga adalah perbaikan jiwa ini nanti akan berdampak pada kepribadian seseorang. Jadi yang berefek pada kepribadian seseorang itu bukan olahraga, bukan aktivitas gerakan jasad, Pak. Misalnya kita ini baca Quran tuh kalau cuma tenggorokan, efeknya ya di jasad tenggorokan. Kalau dia nggak paham maknanya, ya nggak berpengaruh pada akal pikiran. Beda sama orang itu dengarkan bacaan imam, terus tahu artinya, setelah tahu artinya kok ada clue kejadian yang sesuai dengan arti itu bisa mendalam, Pak, bisa nangis. Ya. Kenapa? Karena terpicu oleh bacaan yang tahu artinya, lalu ada memori tentang makna dari ayat itu. Ada rasa, Pak. Orang itu kalau mikir, paham, terus ono rasa, kalau nyambung gimana, Pak, efeknya pada jiwa? Gemeter, Pak. Ya, itu yang disebutkan idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Nek disebutkan nama Allah kok bergetar. Misalnya disebutkan Allah ya Ghafur. Mikir, Pak, Ghafurnya Allah itu 1 juta kali Allah itu disakiti. Tapi hambanya datang di sepuro napa mboten? Terus batin bojoku, aku pek salah ping 10 dek kok nyengak kaya ngono, gak kaya Gusti Allah. Nah, ngono Pak. Nggih Pak nggih. Oh, berarti gak ono sing bandingi Gusti Allah, aku nyalai ping 1 juta lho teko ya, tapi mbok bojoku. Nah, ada rasa enggak Pak itu, Pak? Ada rasa. Karena dia membandingkan bahwa Allah itu umpama punya sifat jamal, sifat baik, baiknya enggak tertandingi oleh siapapun. Orang itu kalau sering merasakan kebaikan-kebaikan dari seseorang, muncul senang apa betul, Pak? Muncul senang. Makanya kalau orang beriman mendalami sifat-sifat baik, akan muncul mahabbah dengan sangat cepat. Disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 165, walladzina amanu
asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu paling cintanya kepada Allah. Ngapunten Pak, jenengan nih ono arek salah Pak, 10 tahun, nyalai ping 10 Pak. Sampeyan pengen gintes apa tetep tenang? Pengen gintes, pengen gemes, apa sampeyan tetep tenang, santai, rileks gitu. Ya Pak, ping 10 lho Pak wisan, nggarai sampean. Terus pundi Bu? Gemes. Sekarang kula tangeti jenengan jujur mawon. Jenengan nggarai gemes Gusti Allah ping pinten? Oh, gak karu-karuan, gak iso diitung. Iso 200, iso 300, ana sing ketok uang, sing gak ketok uang gitu Pak nggih, kalau kita mau jujur. Tapi Gusti Allah langsung gintes kita napa mboten? Nyeplak kita napa mboten? Mboten kok. Kadang malah sik dilancarno rezekine kok. Kadang malah sik sehat kok, tahes kok. Nggih Pak nggih. Ngono iku ora ngerti. Gusti Allah ku njarno, awakmu mikira. Tak kei nikmat ngono iku berarti aku sik ngekeki waktu awakmu. Kan ngono Pak, kalau mikir orang itu punya iman. Itu. Jadi akhirnya apa? Muncul malu kepada Allah. Itu Pak namanya olah jiwa seperti itu. Itu berarti dia sudah mendalami sifat-sifat baiknya Allah. Nanti bacaannya di surat Al-Qasas ayat 77. Wa ahsin kama ahsanang wa ilai. Ya dengan kalau bisa menerapkan ini jadi orang yang santun, mudah santun. Berbuat baiklah kepada makhlukku sebagaimana kamu punya memori Allah itu pernah berbuat baik kepadamu. Jenengan disalahi 200 kali. Kira-kira masih kuat Pak memaafkan orang? Rata-rata gak kuat. Padahal Gusti Allah itu disalahi hambanya bisa ribuan kali. Tapi ketika datang kepada Allah, apa yang disampaikan oleh Allah? Allah memanggil dengan wahai hambaku yang melampaui batas, jangan berputus asa, tak sepuro. Panggilannya itu Pak dengan panggilan lembut. Coba nih kita itu disalahi sama orang, terus ngono terus, itu. Betul Pak nggih? Wis gemes sih. Itu berarti belum bisa mempraktekkan surat Al-Qasas ayat 77. Kalau Allah punya sifat Ar-Rahman, jenengan wiritan ya Rahman, jenengan akan tampil menjadi orang yang penuh rahmah kepada makhluknya siapapun. Termasuk non muslim, tetangga kita misalnya, dia miskin, kita punya rahmah ya dikasih. Itu. Urusan dia non muslim, urusan dia sama Allah. Tapi ini ada urusan syariat untuk etika kepada tetangga, fal yukrim ajrohu, ya tamunya juga non muslim ya tetap dihormati karena nggak ada kalimat doifahul muslim, nggak ada, tetap dihormati sebagai tamu. Nah para jemaah sekalian, oleh karena itu ini ada ungkapan yang menarik dari ulama besar As-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di, ya beliau mengatakan faman aslaha batinahu, barang siapa yang memperbaiki dalamnya diri. Batina itu dalamnya diri. Dalamnya diri itu berarti nanti memperbaiki hawa nafsunya, memperbaiki pikirannya, memperbaiki kolbunya. Berarti dia olah batin Pak, olah jiwa. Nih hawa nafsu berarti yang diolah apa? Keinginan, harapan, tuntutan, ambisi, karena letaknya di hawa nafsu. Kalau nggak berhasil mengolah ini, muncul namanya godop, namanya emosi. Maka ketika muncul ghadab diolah lagi untuk diturunkan. Ini namanya mengolah. Ada enggak Pak orang benci tapi bencinya disimpan? Ada, ini namanya enggak mengolah. Sampai jadi dendam ada enggak sampai dendam Pak? Sampai 2 turunan ada Pak? Ada. Itu. Kenapa? Enggak diselesaikan. Muncul ghadab tapi enggak diselesaikan. Tidak akan muncul emosi kalau selesai mendamaikan harapannya. Betul Pak? Misalnya pengen anaknya jadi dokter, tapi setelah dicek di kemampuan bakatnya, gak cocok dari dokter. Tapi saya maksa itu. Ada nggak Pak yang seperti itu? Ada. Ketika tes sampai 2 kali nggak jadi dokter, orang seperti ini bisa sakit nggak Pak? Bisa, stres Pak. Karena dia kekeh dengan keinginannya. Dia itu seakan-akan keinginannya harus terwujud apapun situasi dan keadaannya, nggak peduli apapun keadaannya. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Nah yang seperti itu nanti sudah melampaui sifatnya Allah Pak. Yang boleh seperti itu hanya Allah. Fa'alul lima yurid.
Yang boleh hanya Allah, yang semaunya sendiri, seenaknya sendiri boleh Pak Allah Subhanahu wa taala karena pencipta. Dan kita semua miliknya. Kalau kita posisinya milik Allah, Allah itu mengapa-ngapakan miliknya, boleh diprotes enggak, Pak? Boleh diprotes enggak, Pak? Kita ini milik Allah atau milik diri kita sendiri? Milik Allah. Jadi jenengan itu bisa dibuat sakit, kadang kesenggol, kena kecelakaan. Siapa yang mengizinkan itu? Allah semua. Mau dilihat etikanya, adabnya. Kita ini bisa beramal, dipinjemi oleh Allah enggak? Media, Pak. Jasad ini pinjaman, Pak. Tenaga ini juga pinjaman. Makanya para ulama ketika beliau bisa melakukan amal, beliau bersyukur. Itu. Karena saya bisa beramal itu juga karena ada dorongan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada ananianya, enggak ada keegoan akunya terus. Ini yang selamat, Pak. Karena dia merasa ini dituntun oleh Allah, dibimbing oleh Allah, diarahkan oleh Allah, dibantu oleh Allah. Jadi kata Allah itu enggak pernah lepas dari dirinya. Itu yang namanya orang sudah mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim itu Pak, kalau di dalam tafsir dikumpulkan seluruh referensinya, ya itu maknanya ada 3. Di awal proses ketika dia melakukan pekerjaan, dia minta ditolong oleh Allah. Ya. Di tengah proses perjalanan dia minta dibersamai oleh Allah. Dan di akhir amal dia minta diberkahi oleh Allah. Makanya kalau orang tuh makan nggak baca bismillah, terputus barokahnya, dia nggak dapat bagian akhir. Ada 3 makna, Pak. Itu mulai awal ketika melakukan sesuatu, faida azamta fatawakal alallah. Tekad itu awal apa akhir, Pak? Awal, oke. Dan ternyata orang ketika bertekad saja itu kalimatnya tawakal alallah, nyenden. Awakmu pinter ceramah. Tapi sadurunge ceramah njaluk tolong Gusti Allah tuntun hati saya, tuntun pikiran saya, buka hati orang-orang yang ada mendengarkan ini. Karena yang buka hati bukan penceramah, Pak. Yang bisa memberikan faedah, kalimat penceramah itu berfaedah pada jenengan bukan penceramahnya, karena ada sifat Allah namanya An-Nafi. Ya, yang bisa menyembuhkan orang itu sakit bukan obat, tapi Allah An-Nafi. Membuat efek obat itu berpengaruh 10%, 20%, 80%. Siapa Pak yang mutusin? Allah. Karena Allah itu An-Nafi. Allah juga Ad-Dhar yang mengizinkan bahaya itu menimpa seseorang. Ada virus COVID, COVID-nya pengaruhnya 10%, pengaruhnya 30%. Iku sing mutusin gak COVID deh, Pak. Ini kalau orang tauhid. Karena Allah punya sifat Ad-Dhar yang mengizinkan efek bahaya itu mengenai seseorang. Tukang sihir, sihirnya nyampe kepada kita. Berapa efeknya? Allah yang mengizinkan. Itu. Yang membatalkan juga nanti adalah Allah. Tapi kita layak enggak ditolong oleh Allah supaya sihirnya dibatalkan. Nek Nabi Yusuf layak ditolong oleh Allah karena mau dijadikan seorang nabi. Mosok nabi kok terus zina sama perempuan, kan enggak bisa, Pak. Sudah menjadi sunatullah, Nabi harus bersih. Ketika memang didorong untuk berzina, ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Karena dia hamba pilihanku, karena dia adalah merupakan hamba yang mukhlasin, yang tulus. Ya, gak neko-neko, gak balesan, gak reaktif, gak spontan ketika dielei. Siapa, Pak? Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam itu dihinakan orang banyak kali apa cuma sekali? Banyak kali. Tapi keluar jeleknya enggak, Pak? Enggak. Yo gak ngomongi dulure, mbok dulurku 10 iku gak tepak, enggak pernah ngomong ngono. Itu. Ngomongi sing wedok lho, Pak, istrinya pejabat yang jebloskan dia ke penjara. Nang penjara lho gak tahu ngerasani istrinya pejabat itu. Kok ono Pak cerita Yusuf, Nabi Yusuf ngerasani wong wedok, kok ono kalimat ngono iku. Ya. Makanya dalam surat Yusuf itu pertengahan ayat kalau atas sama bawah pertengahannya itu kalimat utamanya apa? Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka Allah enggak akan menyia-nyiakan orang yang berbuat baik. Loh, coba. Kalimat intinya sukses itu, Pak. Awakmu iku nek pengen sukses, ojo emosian. Nek kon emosian, pikiranmu ruwet. Nek pikiranmu ruwet, nek maca masalah, ruwet gak ketemu. Nek ruwet berarti perilakunya ruwet napa mboten? Ruwet. Masalah plus ruwet sama dengan tambah ruwet. Nggih Pak nggih?
Loh, clear loh Pak, para jamaah sekalian. Ini yang ketiga, barang siapa yang memperbaiki batinnya, aslahallahu lahu ahwal, keadaannya akan diperbaiki Pak. Jadi orang tuh kalau fokus perbaikan jiwanya, urusan dengan orang lain gampang kelar. Orang kalau jiwanya sudah selesai Pak, iso dadi pawang Pak. Pawange arek cilik, pawange ABG, pawange arek dewasa, pawange wong tua. Soalnya tahu jiwanya sudah selesai. Dia dengan anak, dia tahu tekniknya. Kalau dengan anak seneng muliakan. Pokoknya 0 sampai 7 tahun, Pak. Ketemu arek 0 sampai 7 tahun, kayak permen, guyoni, jak melayu bareng, seweneng ya Pak arek jadi. Itu berarti jenengan wis duwe ilmu pawang anak, karena jadikanlah anak itu raja 0 sampai 7 tahun, memuliakan. Umpama memarahi dengan cara yang baik. Dengan kalimat yang santun. Karena dia waktu-waktunya menyerap contoh. Nek sejak 0-7 tahun kok bapaknya sengak, ya rekamannya sengak Pak nang atine Pak. Engko pas dhek dewasa ya gampang nyengakan wong kok. Gitu. Karena 0 sampai 7 tahun akalnya belum bisa sempurna. Jadi sing nyerep itu hawa nafsunya. Terus direkam nang hati, Pak. Teorinya begitu. Makanya ada usia emas. Di usia emas itu usia serapan-serapan anak kuat terhadap contoh-contoh. Cuma kebanyakan orang kalau awal nikah kan ruwet Pak ya. Sing golek perumahan, sing golek kerjaan, mari tukaran arek lanang bojo nggih Pak nggih. Lah niku tantangannya, nggih. Tantangannya KUA itu Pak, ya, pelatihan pranikah gitu. Sadurunge nikah kok ono pelatihan langsung dinikahno qabiltu. Mbok siap gak siap. Ya kasus perceraian meningkat di pandemi nggih Pak nggih. Masyaallah, nggih. Terakhir Pak, ya. Keempat, perbaikan jiwa Pak, ngolah keinginan harapan, ngolah cara mikir, ngolah kolbu, itu berefek pada kesehatan jasad. Wong sing ngenes Pak, karo wong sing optimis, kira luwih sehat sing ndi Pak? Sing optimis, karena orang optimis itu dadanya lapang. Kalau wong ngenes dadanya nyempit. Nggih, betul Pak nggih? Ya. Nah, ini coba kita lihat Pak. Ini pakar hipnoterapi mengatakan setiap bentuk stres itu mengakibatkan terjadinya 1.400 reaksi kimia. Dan hormon yang enggak teratur bisa jumlahnya sampai 30. Kita ini kan ada hormon bahagia Pak, hormon dopamin, oksitosin, hormon bahagia. Hormon bahagia itu harus seimbang. Nek kakean yo gak apik, nek ketitiken yo gak apik. Itu. Ada hormon kecemasan, ya kortisol. Ada hormon kalau marah, adrenalin, nek kakean, itu juga ngefek kepada jasad. Munculnya hormon itu kenapa? Emosi. Karena kepikiran. Sekarang saya tanya Pak, kalau kita datang ke dokter, ada nggak sekarang dokter sekarang dia ngomong, Bapak ini sakit, banyak pikiran ya Pak ya, ambil cuti Pak ya. Ada nggak dokter yang bilang begitu Pak? Banyak sekarang. Apalagi pasca pandemi. Ya, jadi ada orang farmasi Selandia Baru itu mengatakan obat untuk psikis Pak, obat fisik Pak, untuk antidepresan itu meningkat jumlah penjualannya pada saat pandemi. Ya, penjualannya itu meningkat karena banyak yang tertekan. Ketika banyak yang tertekan berefek kepada penyakit-penyakit fisik, ono sing alergi, ono sing pusing, enggak karu-karuan. Bukan karena sakit fisik dari asal, tetapi karena stres. Itu. Ya, ini lagi Pak penelitian Pak. Ini seorang peneliti di Harvard School ya mengatakan individu yang paling optimis memiliki risiko sekitar 50% lebih rendah mengidap penyakit jantung dibanding dengan yang mereka yang kurang optimis. Sing inferior kalau dalam bahasa agama namanya al-ajzi. Ya, ajzi itu merasa rendah, merasa nggak mampu, merasa nggak kuat, ngenes, nggak ada antusias, nggak ada gairah. Orang seperti ini potensinya jantungnya lemah. Ada problem di masalah jantung karena tertekan. Itu. Ya, makanya di dalam agama kan ada doanya Pak, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Saya berlindung dari penyakit merasa lemah, merasa inferior, merasa tidak mampu. Ya, dalam Al-Qur'an dikatakan wala tahinu wala tahzanu, jangan merasa hina, jangan merasa rendah,
Jangan khawatir, wa antumul a'laun. Kamu itu orang yang derajatnya tinggi kalau kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Disuruh optimis, Pak. Itu, ya. Yang lain, orang dengan tingkat kesusahan tertinggi punya peluang 32% meninggal karena kanker. Sing ngempet-ngempet ya, Pak. Susah diempet dhewe. Ditakoni koncone, awakmu ono masalah? Gak apa-apa. Tapi wajah murung. Ya, wis ketok to Pak, ini ono masalah, tapi dia enggak mau cerita. Orang seperti ini potensinya bisa kena kanker. Waktu pelatihan kebetulan ada orang yang aktif di komunitas kanker, itu mengatakan 100% penderita kanker rata-rata ngempetan. Ngempet dilebokno Pak, emosi negatif diantemno nang jero awake, gak diure, gak disampaikan. Akhirnya jadi tumor, kanker, bendol. Nggih, ya nek Cina, nek ganas ya apa? Nggih Pak nggih. Ya. Nah, artinya apa para jamaah sekalian? Kalau kita tidak mengolah jiwa, ada potensi pengaruh pada fisik kita nanti namanya psikosomatis. Berarti kalau dia fokus mengolah jiwa, ada potensi enggak dia lebih sehat dengan yang lain? Ada potensi, Pak. Ya, ini kalau di bukunya Ibnu Sina, ya Al-Qannun fit Tibbi. Ya, Ibnu Sina punya buku namanya Al-Qannun fit Tibbi, diterjemahkan dalam bahasa Inggris Canon of Medicine. Itu beliau itu mengatakan begini, 50% spiritual berpengaruh pada fisik seseorang. Ya. 20% mental berpengaruh pada fisik seseorang. 20% pikiran berpengaruh pada fisik seseorang. Maksudnya apa? Berarti organ jiwa 90%, Pak. Sedangkan herbal, olahraga, efek pada jasad cuma 10%. Ono enggak, Pak? Orang sing sehat, moro-moro mendadak jantungan, ada enggak? Ada. Banyak. Karena dia olahraga tapi tidak mengendalikan jiwa. Saya kepikiran terus. Nah, yang dipikirkan dadak enggak enak, yo kaget, Pak. Ya, jedak langsung. Mari jantungan. Iya, Pak. Nah, ini 4 alasan, Pak, yang ingin saya sampaikan pada jenengan karena ini zamannya sudah arahnya ke akhir zaman. Para ulama sekarang sudah mengarah materi-materinya, ceramah-ceramahnya pada pengelolaan jiwa. Karena kita nggak pernah tahu, Pak, akhir zaman nanti efek pengaruhnya kayak apa, naik turunnya enggak karu-karuan gitu ya. Kita nggak pernah tahu. Dan orang yang bisa survive itu adalah orang yang punya olah batin yang kuat. Dia punya olah nafsu yang kuat, dia punya olah pikir yang kuat, dia juga punya olah kolbu yang kuat. Kalau olah kolbu ini nanti ke arah spiritual yang 50% itu. Olah pikir itu 20%, olah psikis 20%. Karena psikis sama pikiran ini seperti dua sisi yang saling berkaitan. Nek pikirannya positif, psikisnya mesti positif. Nek psikisnya negatif, ini juga mempengaruhi pikiran. Jadi tarik ulur, Pak, pikiran karo psikis. Wong nek murang miring, Pak. Orang nek murang muring, pikirannya kacau apa pikirannya tenang? Kacau. Makanya nek hakim kok mari diuring-uringi bojone, terus nyimpen mangkel, gak oleh Pak memutuskan perkara di pengadilan. Iso maca pasal keliru itu. Itu. Ya, dan itu ada hadisnya. La yaqdil qadhi fa huwa ghadban, kata Rasulullah. Seorang hakim tidak boleh memutuskan perkara sedangkan dia marah. Ya, marah itu menimbulkan kacau pikiran. Termasuk nih hakimku keleson gurung mangan gak oleh, Pak. Ya, itu namanya ilat hukum. Jadi bukan hanya marah saja yang dimaksud dalam hadis ini, segala sesuatu yang mengacaukan pikiran. Apa malah habis minum alkohol ya nggak boleh malah. Itu memutuskan perkara itu jurus mabuk, ya, pasalnya keliru itu. Nggih, Pak nggih. Ini insya Allah, Pak, yang kami sampaikan pada pertemuan kali ini moga-moga menjadi perhatian kita bersama, ya. Bahwa pertama dan utama itu adalah kita mengelola jiwa kita. Di pertemuan-pertemuan berikutnya nanti kita akan membedah sistem jiwa secara bertahap. Karena kalau mau mengelola jiwa berarti harus tahu sistem jiwanya. Ya, harus tahu onderdil-onderdilnya. Terus nanti bagaimana treatment dan caranya, nanti saksikanlah di channel yang sama, ya. Tak tahu channel YouTube-nya apa, saya lupa, ya. Moga-moga nanti bisa disaksikan juga di channel yang sama di YouTube, termasuk yang live di masjid ini. Moga-moga kita ditolong oleh Allah, para jemaah sekalian, memperbaiki jiwa kita sehingga jiwa kita nanti suatu saat ketika menghadap Allah dalam keadaan yang mutmainnah.
jiwa yang tenang, jiwa yang stabil, jiwa yang terkendali, nggak tertarik pada hawa nafsu, nggak tertarik kepada dunia, tapi senantiasa diarahkan fokus kepada Allah dan fokus kepada akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu yang saya sampaikan. Wa fu minkum subhanaka wa humma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.